Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat pertama hingga ke-8. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketika kita membaca bagian Yohanes ini, sebuah firman yang buat kita sangat familiar, kita akan tergambarkan atau bahkan terbayangkan soal kehidupan sebuah pokok anggur. Pohon anggur yang memang harus dengan rajin dibersihkan, harus dengan rajin dirawat untuk mendapatkan buah yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik dan dalam jumlah yang. Melalui pengajaran ini Yesus mengingatkan kepada setiap mereka yang mendengarkan pengajarannya untuk bersedia berpaut kepada pokok anggur yang benar, bersedia untuk terus hidup mengikuti kehendak Tuhan, dan juga bersedia untuk terus mendengarkan firman yang menjadi pegangan hidupnya. Dalam bagian ini kita bisa membaca dengan jelas bagaimana Yesus Kristus menegaskan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 dia sudah mengatakan dengan tegas, dikatakan dengan tegas bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Melalui bagian ini Yesus mengingatkan bahwa ia adalah pokok anggur, sumber dari segala sesuatu yang benar. Dialah sumber dari kehidupan kita. Kita adalah ranting-ranting. Kita adalah ranting-ranting yang harus berpaut kepadanya untuk tetap berbuah. Tidak hanya berpaut kepadanya untuk tetap berbuah, tetapi kita juga bersedia untuk dibersihkan. Dibersihkan agar kita tetap berbuah, mampu menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi produktif. Kehidupan kita dapat menjadi sebuah kehidupan yang dapat dinikmati. Kehidupan yang mencerminkan bahwa Tuhan hadir. Kehidupan yang semakin menegaskan bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya yang setia. Melalui bagian ini Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita untuk berpaut kepadanya, berpaut kepada pokok anggur yang benar, mengikutinya selalu. Tidak hanya sekedar mengikutinya, tetapi juga kita bersedia untuk dibersihkan, bersedia untuk dimurnikan, bersedia untuk disucikan, bersedia untuk menerima pengajarannya, serta menghasilkan buah-buah pertobatan yang benar, menghasilkan buah-buah pertobatan yang berdampak nyata dan dapat dirasakan oleh sesama, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, pada malam ini, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Sudahkah kita berpaut kepada pokok anggur yang benar? Sudahkah kita benar-benar menyandarkan hidup kita
untuk mengikuti kehendak Tuhan? Atau justru kita masih mementingkan kepentingan pribadi kita, masih berusaha untuk terus mengedepankan ego pribadi kita dan bukan mengikuti kehendak Tuhan? Sudahkah kita menyatakan buah-buah pertobatan di dalam keseharian kita? Atau kehidupan keseharian kita masih mencerminkan pola hidup kita yang lama? Pola hidup sebelum kita menjadi hamba Tuhan. Pola hidup yang pasti penuh dengan kecemaran. Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk tetap berpaut kepadamu, mengikut-Mu ya Bapa. Bersedia untuk senantiasa dibersihkan, senantiasa dimurnikan oleh pengajaran-pengajaran, dan menerima firman-Mu sebagai pegangan hidup yang nyata yang kami lakukan, serta kami pakai jadi alas hidup kami ya Bapa. Biarlah kami Engkau mampukan, supaya kami boleh meninggalkan segala ego pribadi kami, tuntutan pribadi kami, dan mengarahkan diri sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu bersyukur bahwa mulai tanggal 15 Mei 2022 ini ibadah minggu menjadi 2 kali, jam 7 dan jam 9. Marilah dengan penambahan jam ibadah ini kita dapat semakin beribadah kepada Tuhan. Dan juga diingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara onsite atau di gereja, persyaratannya adalah yang pertama berusia 16 tahun ke atas, lalu juga yang berikutnya adalah sudah divaksin minimal 2 kali dan membawa bukti vaksin untuk ditunjukkan kepada petugas pendaftaran di depan, kepada petugas penyambutan, serta memakai masker sejak sebelum masuk ruang ibadah, lalu pada saat ibadah berlangsung, dan ketika meninggalkan ruang ibadah. Ibadah remaja, mereka yang kelas 3 sampai 3 SMP sampai 3 SMA dilakukan secara onsite pada pukul 9 pagi di ruang yang baru, di ruang remaja, di gedung yang baru, di gedung pelayanan kita. Juga kelas Immanuel 1 sampai 2 SMP dilakukan secara onsite pada pukul 9 pagi di ruang kelas Immanuel di gedung pelayanan GKI Ciceruk, dekat dengan ruang ibadah remaja. Untuk kelas 6 SD sampai dengan Batita, ibadah sekolah minggu dalam bentuk online dapat diakses melalui channel YouTube Komisi Anak GKI Ciceruk, dapat dicari di YouTube, dan ibadah berlangsung pada pukul 8 pagi secara online. Dan Bapak Ibu juga diingatkan untuk persembahan syukur tahunan yang akan dipersembahkan pada tanggal 5 Juni bertepatan dengan Pentakosta. Bapak Ibu segala serta saudara-saudari sekalian dapat mentransfer rekening persembahan ke rekening gereja yang informasinya dapat ditanyakan lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah, atau dapat menghubungi penatua penamping masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa secara tunai dapat membawanya secara tunai, memasukkannya ke dalam amplop yang akan dipersembahkan pada ibadah tanggal 5 Juni 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan dalam bentuk non tunai atau non uang, dapat menghubungi penatua pendamping wilayah masing-masing. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung cicilan yang dipakai untuk merenovasi gedung pelayanan GKI Ciceruk, kelas-kelas sekolah minggu dan ruang ibadah remaja, cicilannya ke penabur. Dan pada tanggal 26 Mei akan ada kebersamaan guru sekolah minggu dalam rangka persiapan untuk sekolah minggu secara onsite mulai bulan Juli. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang tergerak dapat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.30 atau setelah ibadah kenaikan. Kiranya ini semua menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.